Betul, tapi itu ada juga di kelas lain. Hari ini ada satu yang Bapak Ibu bisa lakukan kontrol diri luar biasa. Ada, ya Ibu, tidak memegang HP selama materi berlangsung. Kita berikan aplaus. Walaupun Mas Iwan tadi mengatakannya kan nggak pakai perintah, hanya Bapak Ibu, kita akan melakukan deep learning, jadi mohon diletakkan handphonenya di kotak. Kalau di workshop lainnya, beberapa masih ada yang curi-curi. Itu biasanya Pak. Tapi ini betul-betul saya perhatikan dari tadi pagi, itu sedikit, ada sih 1, 2, tapi itu sedikit sekali persentasenya. Dan itu luar biasa. Nanti sampai hari ketiga, mohon maaf saya izin selepas. Dan sampai hari ketiga nanti saya akan berikan sharing materi. Kenapa perbuatan sederhana tadi untuk tidak pegang handphone itu adalah perubahan fundamental. Sangat fundamental bagi manusia. Nanti akan saya sampaikan. Nah, tidak hanya itu, sebetulnya saya melihat beberapa perubahan yang luar biasa atau perilaku-perilaku yang keren berdasarkan kesepakatan kelas yang ada. Yang pertama jelas tadi Bapak Ibu, kehadiran setelah istirahat tadi tidak terlambat lama, cukup on time. Kemudian Bapak Ibu juga mendengarkan ketika ada yang berbicara, siapapun yang berbicara. Jadi minimal ada 3 perilaku yang luar biasa. Nah, karena Bapak Ibu melakukan sesuatu sesuai kesepakatan dan ada satu yang istimewa mengenai handphone, maka hari ini akan saya berikan bonus untuk kelas ini, tapi bukan uang saku ya Pak. Bonusnya apa? Kalau di jadwal Bapak Ibu tertera selesainya jam 16.45, maka hari ini kita akan selesaikan kelas paling lambat 16.30. Jadi saya berikan bonus 15 menit kepulangan awal untuk Bapak Ibu. Ya. Oke. Dan ini adalah salah satu hal yang ya paling tidak 15 menit Bapak Ibu bisa beristirahat lebih. Baik, saya perkenalan diri dulu. Ada di form itu saya kira nama saya Novi Puspita Chandra. Bisa panggil saya Novi. Sehari-hari saya mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Dan area riset saya adalah tentang perkembangan anak dan remaja tetapi di area pendidikan. Sejak saya mengambil S3 di University of Melbourne, sejak itulah sebetulnya titik balik saya untuk mendedikasikan waktu, tenaga, dan energi saya bagi perubahan pendidikan Indonesia. Saya hibahkan segala ilmu karena memang Bapak Ibu, saya yakin sebagian besar Bapak Ibu di sini juga mengalami pengalaman, misalnya ada beberapa yang pernah jalan-jalan ke luar negeri, perbedaan yang sangat jauh, gap yang sangat besar antara pendidikan kita dan pendidikan luar. Dan itu tadi sudah diungkap di sesinya Pak Rizal. Sesi saya kali ini sebetulnya nanti mencoba menurunkan 4 area perubahan yang tadi diungkapkan Pak Rizal dalam konsep gerakan sekolah menyenangkan. Jadi setelah kita bicara mengenai perubahan global, sebetulnya kemudian GSM itu hanya punya 4 formula sederhana yang itu menjadi spirit yang bisa dijalankan oleh kita semua untuk melakukan perubahan kecil. Jadi katanya perubahan besar itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak pernah melakukan hal-hal sederhana. Nah, GSM ini kenapa tadi Pak Rizal bisa mengatakan kita bisa akhirnya dari 2014 mengundang keterlibatan banyak sekolah secara sukarela, karena sebetulnya kita melakukan perubahan-perubahan sederhana di 4 area itu. Dan kalau Bapak Ibu masih ingat, area pertama yang pojok kanan paling atas itu adalah penciptaan lingkungan. Kenapa itu penting dan apa hubungannya dengan soft skill, nanti akan kita diskusikan bersama. Tapi saya akan cerita dulu
salah satu pengalaman saya dulu, Pak. Saya pulang dari Australia, kemudian saya pernah diundang ke kabupaten atau kota Tangsel ya, saya lupa. Kalau nggak salah Tangsel, ada yang dari oh nggak mungkin, ini di Cimahi semua ya. Yang online mungkin ya, yang online ada yang dari Tangsel. Saya waktu itu naik mobil lewat dan Tangsel itu kota dekat BSD, Bumi Serpong, itu belum Indonesia Timur pojok belum ya Bu, itu kota. Saya lewat kemudian tiba-tiba saya melihat ada gedung sekolah Pak. Gedung sekolahnya itu bentuknya hampir mirip seperti gudang. Kursi-kursi mejanya nggak tertata, kemudian saya minta berhenti sebentar, mundur, lalu saya lihat, saya tanya Bapak yang jaga di situ, ini sekolah ya Pak? Iya Bu. Sekolah SD sampai SMP, masuk pagi sama siang, jadi ada 2 shift. Kok bentuknya kayak gini? Ya memang kayak gini Bu, ini bagus, ini kayak gini biasanya lebih parah lagi. Atapnya agak masih rusak-rusak. Terus saya mikir, ini masih di Tangsel. Belum Indonesia Timur, belum sebelah mana yang katanya atapnya bisa rusak. Sementara narasi pendidikan kita itu selalu bicara mengenai literasi, numerasi, karakter. Pokoknya yang hebat-hebat ya Pak. Tapi kita membayangkan enggak, ketika anak-anak kita mau dari SD, SMP, SMA, berangkat ke sekolah, ke sebuah rumah, yang bahkan dia duduk itu bisa bahaya karena kursinya goyang-goyang, atau atapnya sewaktu-waktu bisa runtuh. Terus kemudian kita bicara high order thinking. Kira-kira nyambung enggak? Enggak nyambung. Persis sama ketika saya masuk juga ke salah satu madrasah, itu anak-anak masih belajarnya itu bareng-bareng sama ayam, Mbak. Jadi kalau belajar gitu, bismillah, ayam situ. Terus kan tadi saya ingat tuh, slogannya BMTI dan slogannya SMK rata-rata kan bersih. Apalagi Bu, melayani apa-apa itu bagus. Tapi ternyata perjalanan saya ke sekolah-sekolah Indonesia tidak semudah itu. Tidak semudah yang seperti kita katakan. Saya akan memperlihatkan sebuah sekolah. Gimana caranya pindah ya? Saya pindahnya kemana? Oh oke. Ini salah satu sekolah SD di Kabupaten Sleman, belum di pinggiran, masih SD. Dulu bentuknya seperti ini, banyak anak yang nggak mau sekolah di sini. Ini kira-kira beberapa tahun, setahun setelah mengikuti GSM. Perbedaan apa yang signifikan? Oh maaf. Perbedaan apa yang Bapak Ibu lihat sangat signifikan dari 2 gambar itu? Bapak, penataan apanya Pak? Oke. Terima kasih. Ada lagi Pak? Mungkin Ibu? Kenapa mereka melakukan perubahan ini kira-kira? Yang dari online? Ya. Biar senang ke sekolah. Jadi pergi sekolah kayak pergi piknik ya Pak? Kalau kondisi saat ini kira-kira, anak-anak mau pergi ke sekolah, kira-kira lebih banyak senangnya atau lebih banyak ngeluhnya? Jangankan murid-muridnya ya, kadang-kala Bapak Ibu gurunya juga gitu. Duh, hari ini ngajar lagi. Udah males tuh kita mau berangkat ke sekolah. Ada cerita di balik ini nanti Pak, tapi dari 2 ini tadi terlihat. Kira-kira ini mempengaruhi perilaku anak-anak enggak? Ada yang pengen nyoba Pak? Siapa Bu? Perilaku anak-anak apa yang kira-kira berubah?
Yang online ada yang nyoba? Di situ Mbak Reni? Betul. Kira-kira aja Pak. Ya. Oke. Ya. Ini saya hanya menyajikan substansi ya. Kalau untuk SMK nanti akan saya perlihatkan contohnya. Tapi substansinya dimanapun berada, kita membutuhkan sebuah lingkungan. Dan lingkungan itu ternyata nanti bisa mengubah perilaku. Sama kalau kita mau pulang ke rumah. Bapak, kalau pulang ke rumah udah capek-capek seharian, Ibu juga kira-kira rumah seperti apa yang dibayangkan ada? Rapi, nyaman, bersih. Ada bidadari, benar Pak. Kita berikan tepuk tangan. Coba Bapak datang-datang capek-capek. Bukan bidadari tapi manusia setengah setan kan bisa juga ya Pak? Jam segini baru pulang. Menjadi lingkungannya enggak? Atau kita membayangkan capek-capek masuk rumah, tiba-tiba ada sepeda di atas lemari, serbet sama cucian di atas sofa ruang tamu. Kira-kira Bapak Ibu membayangkan orang yang di rumah itu sedang apa? Sedang marah. Sedang apa lagi Pak? Sedang beres-beres gak selesai-selesai. Oke. Malas. Kadang saya berpikir gini, ini mesti sedang kacau pikirannya. Karena layout itu mempengaruhi nanti banyak. Saya masuk ke BMTI sini, wah itu seperti di Australia. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nyaman, oh ini, nyaman, rapi, resik, mantap, lingkungan bersih, betul. Ya, colorful, ya hampir sama semua. Terima kasih buat yang online. Masuk bersih BMTI ini. Rimbun, sejuk banget. Terus tiba-tiba ada suara air di dekat kamar saya. Itu pengaruh nggak? Pengaruh. Coba suaranya tukang. Wang. Emosi kan Bu? Mau webinar. Itu mempengaruhi perilaku, jangan salah. Termasuk tadi yang berdaster tidak berdaster itu. Itu sepele kayaknya ya, kita ibu-ibu kadang enak-enak aja pakai daster ya Bu. Tapi ternyata itu bagi bapak-bapak, padahal sebetulnya akses. Oke, itu nanti. Nah, tapi Pak, ternyata sesuatu yang tadi kita anggap penting dan dianggap anak-anak penting, oleh pendidikan kita sebetulnya belum dianggap penting. Apa indikator salah satunya? Salah satunya tadi malam, saya baru tadi malam aja, saya coba googling, kalau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, saya googling ruang kelas SMK Indonesia. Yang keluar ini Pak. Ini saya kira graffiti nih Pak. Ternyata ini tembok rubuh. Ini mungkin tahun berapa ya Pak ya? Tapi ini ada tulisannya DPR desak. Lah. Hidayatullah. Tapi kita lihat, waktu saya menuliskan high school classroom design, pakai bahasa Inggris. Yang keluar ini. Oke, jangan bicara masalah, oh ya itu bagus ada duitnya. Enggak, substansinya dulu. Susunannya tadi beda apa sama? Beda banget. Yang sebelumnya tadi, bukan ini ya Pak. Sama semua seragam. Semua dari belakang ke sini. Ini kalau susunannya di ruang workshop ini dari belakang ke depan, saya yakin yang belakang udah mimpi sampai Belanda.
Makanya bapak-bapak itu kalau rebutan duduk di belakang, Bu. Biar nggak ketahuan. WA-WA-an. Kalau dulu zaman sekolah, yang sering rebutan duduk di belakang siapa, Pak? Saya. Pasti ada ya, anak-anak yang senang duduk di belakang, ada anak-anak yang senang duduk di depan. Nah, itu nanti saya jelaskan apa berbeda. Oke. Apa bedanya kira-kira? Kenapa kok susunannya, layoutnya bisa berbeda? Ini mindset, ini tidak sesederhana naruh kursinya, bukan kayak gitu, bukan. Itu berasal dari mindset. Kenapa kok mereka berpikir bahwa layoutnya tidak seperti tadi, tapi seperti ini? Kadangkala muter begini, kadangkala seperti ini U ya, dan sebagainya. Oke, nanti kita akan bahas. Kira-kira, tadi Pak Riza sudah mengatakan bagaimana harapan kita menciptakan society 5.0, di mana anak-anak kita membutuhkan kompetensi kreatif, critical thinking, independent learner, mandiri, dan segala soft skill yang tadi Pak Wikan katakan di depan. Kemampuan komunikasi dan sebagainya. Kira-kira lingkungan seperti mana yang bisa menumbuhkan itu? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Karena gimana mau komunikasi, Bu, kalau duduknya dari belakang ke depan? Kayak macam kita ruang tunggu di dokter itu kan memang ruang untuk diem-dieman. Nggak mungkin kolaboratif working di ruang dokter, kan nggak mungkin toh. Ibu-ibu hamil terus duduknya kayak gini, yang ada gosip, gimana Bu? Oh, bayinya umur berapa? Tapi bisa jadi terjadi kerjasama loh Bu. Oh, besok kalau misalnya mau melahirkan kabari aja loh. Karena tempat duduknya ada pada depan, hadap-hadapan. Tapi kalau tempat duduknya begitu sana kan. Jadi Bapak Ibu pulang ke rumah, lihat layout kamar tidurnya. Menyebabkan kedekatan atau kejauhan. Itu pengaruh itu. Iya toh Pak? Layout rumahnya itu lihat layout rumahnya. Ini sebetulnya kita setting untuk jauh-jauhan, nggak ketemu, atau biar kita ketemuan, bisa makan bareng, nonton TV bareng, ngobrol bareng. Sekarang malah pada suka pisah-pisah sendiri, makan di sana, makan di sini, makan di sini. Layout mempengaruhi. Jadi lebih siap yang baru tadi. Oke, next. Kita balik ke sini. Intinya begini, hari ini kita akan menghubungkan, tapi bukan saya menghubungkan, nanti Bapak Ibu akan coba mengkoneksikan lingkungan belajar seperti apa yang bisa menaikkan ini. Well-being itu rasa bahagia. Ya. Kenapa bahagia itu penting? Karena bahagia itu adalah satu syarat dalam proses belajar. Besok hari kedua akan saya perdalam, mempengaruhi kemampuan high order thinking manusia yang bisa mengarahkan kedalaman pengetahuan, skill-skill baru, keterampilan-keterampilan yang tadi dibutuhkan di era 21, kreativitas itu semua ada di sini. Problem solving, dan nilai-nilai kebaikan, atau kita sering bilang soft skill, karakter-karakter baik. Menghargai, ramah, etik. Siapa Bapak Ibu yang pernah ke luar negeri? Ibu, pernah kemana Bu? Saya nggak dengar. Sydney, oke. Di Sydney, di Perth, di Australia itu ada, kalau kita mau nyebrang ada bunyi tek 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 gitu ya. Kenapa kira-kira kalau kita nyebrang kok harus ada bunyinya? Untuk apa? Warning untuk siapa? Untuk yang buta. Di sini ada enggak? Di mana Pak?
Tapi banyak enggak? Enggak. Ya di Sleman enggak ada Pak, di Jogja juga enggak ada. Di Jogja itu, di Malioboro Pak, ada jalan di Malioboro itu yang diberi tanda begini-begini. Tujuannya untuk berjalan orang disabel. Tapi yang terjadi untuk apa? Untuk dagang, untuk kita jalan. Ya karena nggak ngerti. Attitude-nya nggak dibangun. Jadi sesederhana layout itu mempengaruhi. Bapak Ibu ada tempat sepatu nggak di rumah atau di sekolah? Ketika ada tempatnya, maka kita tahu naruh sepatunya di situ. Tapi kalau nggak ada, coba kita ke masjid atau wudhu di mall. Sendalnya ada di mana kira-kira? Nggak karuan. Udah. Rukohnya gimana nyusunnya? Tempat ibadahnya itu. Kita. Cuek aja nyusun. Kita nggak berpikir, oh naruhnya harus rapi. Oh tempatnya di sini, bukan di situ. Ini hal sepele yang ternyata industri butuhkan. Tidak hanya industri, nanti saya akan perlebar. Kenapa nanti ini mempengaruhi Society 5.0. Di mana revolusinya sudah bukan revolusi industri lagi, tapi revolusi diri manusia itu sendiri untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Yang dilakukan Bapak Ibu tadi untuk tidak memegang robot kecil yang namanya handphone, itu Bapak Ibu sedang menjadi manusia yang tidak dikendalikan robot untuk hari ini. Padahal sehari-hari kita cuma dengar ting gitu aja. Bahkan nggak ada bunyi ting aja kita tuh kayaknya nggak bisa hidup tanpa dia. Bayangkan kalau besok robot itu sudah menguasai kita semua. Kita nggak punya itu elemen manusia. Nah, oleh karena itu, kita akan mengembangkan ini, kualitas hidup yang baik ini Bapak Ibu itu sehat, fisik, jasmani, rohani, optimis, bahagia, punya ketahanan diri, kepercayaan diri, tuntas dalam pekerjaan, dan punya empati. Ini gampang ditulis, berkali-kali didengar, tapi saya yakin sulit sekali kita latihkan. Kenapa kira-kira? Ya karena pendidikan kita fokusnya di materi. Hanya ada di Indonesia, Pak. Materi itu bisa ngejar-ngejar guru. Guru kalau ditanyakan, Bu, kenapa kok, ya ini kita dikejar-kejar materi. Loh materi itu barang mati kok bisa ngejar-ngejar itu. Kita manusia yang mengendalikan tapi ini dikejar-kejar materi, dikejar-kejar akreditasi, dikejar-kejar laporan. Kita sedang jadi robot. Nah, kemudian tadi ada Bapak yang mengatakan ini pembelajarannya kita udah tahu harus project based, harus apa dan sebagainya. Tapi sebetulnya faktor apa sih yang mempengaruhi? Dan ini nanti Bapak Ibu bisa gunakan sebagai widya iswara ketika Bapak Ibu membangun workshop-workshop dan mengajak sekolah-sekolah berubah. Demikian juga untuk kepala sekolah, malah harus berkepentingan sekali dengan ini. Ternyata 3 faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran itu adalah faktor diri manusia, diri anak itu sendiri. Ini akan banyak kita pelajari besok. Kemudian yang kedua faktor lingkungan belajar. Yang ketiga, interaksi manusia dan lingkungannya itu. Ya. Kenapa begitu? Ya karena manusia kan di sini Pak, itu nggak bisa hidup sendiri. Dia selalu hidup itu karena dipengaruhi oleh lingkungan paling dekat, teman-temannya, sekolahnya, kantornya, teman kantornya, keluarganya. Sampai dengan lingkungan yang paling besar, pandemi. Misalnya, politik, budaya, ini lingkungan yang paling besar. Maka penting sekali kita mempertimbangkan lingkungan sebagai faktor.
Kenapa penting? Nah, sayangnya kita selalu menganggap bahwa pengembangan ekosistem atau lingkungan positif itu hanya fisik. Padahal bukan. Jadi yang akan kita sajikan nanti tidak hanya fisik. Dulu pernah ada atau banyak kunjungan-kunjungan ke sekolahnya Gerakan Sekolah Menyenangkan. Biasanya teman-teman atau sekolah dari luar daerah, luar Jawa itu membayangkan kalau, oh ini mau datang ke sekolah yang menyenangkan. Itu yang dibayangkan adalah kondisi fisiknya itu keren. Sekolahnya tingkat, ada banyak infrastruktur, komputernya banyak. Ternyata ketika mereka datang, loh ini kan sekolahnya sekolah di desa. Tapi jangan salah, ketika masuk mereka melihat lingkungan kelasnya dan interaksi guru dengan siswanya, mereka baru sadar bahwa yang dimaksud dengan lingkungan belajar positif itu bukan hanya sekedar infrastruktur, tapi aura. Jadi lingkungan belajar itu adalah ketika kita masuk ke sebuah tempat, terus kita bisa merasakan auranya. Kan kita kalau masuk ke sebuah restoran kelihatan toh Pak, yang karyawan bayarannya sedikit sama banyak. Kalau yang sedikit ya secukupnya, duduk sana Pak, silakan. Pesannya apa? Apalagi? Oh, itu mesti ada urusan, ada persoalan di kultur. Tapi kalau Bapak mau pesan apa? Oh sebaiknya ini. Oh berarti dia punya passionate, lingkungannya baik. Tuh ya. Nah, kenapa kita penting membangun ini? Kenapa kalau di GSM itu ini salah satu faktor yang paling mudah untuk diubah? Karena ini, kita percaya bahwa pendidikan itu menciptakan peradaban yang lebih baik dan memanusiakan manusia. Makanya kenapa negara-negara maju itu lihat layout-nya saja itu sudah senang, Pak. Ibu pernah ke Sydney, ke Perth, nggak ada kotor ya, Bu ya? Semua bersih. Taman setiap 500 meter, taman. Gratis tamannya. Tumbuhan, sungai, bersih semuanya. Karena apa? Karena punya uang? Bukan. Karena mindset. Singapura, negaranya kecil. Tapi dia bisa tata kelolanya benar-benar maju. Dari kecil ternyata saya masuk ke sekolah-sekolah mereka, dari kecil mereka sudah tahu bahwa penciptaan ekosistem, keramahan mereka dan interaksi mereka dengan lingkungan itu penting. Sehingga besok ketika mereka jadi pemimpin, mereka bikin jalan, nggak ngawur, nggak untuk kepentingan proyek aja, tapi oh ini berarti jalannya harus bentuknya seperti ini, biar orang yang difabel bisa lewat, biar orang tua itu bisa akses. Transportasi, mobil-mobil di Jerman diciptakan dia bisa turun untuk orang difabel. Kenapa? Karena punya duit? Bukan. Karena cara pikir. Nah, cara pikir itu penting sehingga penciptaan lingkungan itu menjadi sesuatu yang utama. Oke. Nah, kita harus melihat bahwa lingkungan belajar ini Bapak Ibu, itu multidimensional yang pertama, kemudian bersifat publik dan bersifat sebuah komunitas. Apa maksudnya? Oke. Enggak langsung bergerak, next, minta tolong. Ya, multidimensional itu kelas itu atau ruang belajar itu sekarang nggak terbatas. Seperti hari ini, ada yang duduk di sini, ada yang online, ada yang terstruktur, ada yang nggak terstruktur. Yang di online itu kan nggak terstruktur, mereka boleh itu sambil jalan-jalan, sambil makan gitu ya. Kelasnya bisa di dalam, bisa di luar. Jadi sifatnya multidimensional. Kita harus melihat ruang belajar itu tidak hanya di ruangan itu saja. Makanya tadi Pak Rizal mengatakan sekolah itu sekarang harus sudah bisa menjadi seperti tenda yang diubah-ubah fleksibilitasnya. Kemudian dia harus publik. Dia itu ruang publik di mana anak-anak peserta didik itu bisa melihat, bisa menonton, bisa merasakan. Semua perasaan juga bisa menjadi suasana kebatinan. Lalu yang terakhir ini yang penting, bahwa ternyata sekolah itu adalah bentuk komunitas
di mana dia harus ada cooperative community, constructive conflict resolution, dan civic values. Apa itu? Cooperative community itu adalah komunitas yang saling kerjasama. Padahal pendidikan kita sekarang ini lebih mengutamakan kerjasama, kolaborasi, atau kompetisi. Kompetisi. Kita itu berkompetisi dengan bangsa kita sendiri. Sekolah paling apa, lomba apa, paling ini. Di negara lain tuh jarang lomba-lomba olimpiade, lomba sekolah paling ini, sekolah paling itu. Kalau ada akreditasi, nilai akreditasinya rendah, justru sekolah itu yang dibantu. Kalau di kita sekolah yang baik yang mendapat privilege terus, gap-nya semakin jauh. Constructive conflict resolution itu adalah bagaimana sebagai komunitas sekolah itu menjadi tempat belajar orang-orang di dalamnya untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang terpenting, makanya kenapa tadi Pak Rizal cerita kalau di Australia sana, Bu, ada pelajaran matematika, tiba-tiba di belakang ada anak yang nendang. Deng. Itu sekolah bisa berhenti, proses pembelajaran bisa berhenti, karena buat mereka yang paling penting adalah menyelesaikan masalah itu, bukan matematikanya. Tapi kalau di kita, gurunya di depan, menilai matematika, anaknya di belakang jorok-jorokan, tendang-tendangan kan nggak peduli. Kita nggak peduli, karena yang lebih penting adalah nilainya. Nilai 10, nilai 9, nilai 8 lulus itu lebih penting daripada resolusi konflik itu. Kemudian yang ketiga, adanya nilai-nilai publik yang disuarakan terus di sekolah. Kenapa kok penting sebagai komunitas? Ya karena mereka sedang belajar menjadi warga negara. Bukan hanya belajar menjadi karyawan, buruh, bukan. Jangan sampai tempat pendidikan manapun menciptakan anak-anak kita hanya sebagai buruh kapitalisme. Nanti suatu saat anak-anak kita akan menjadi buruh di negaranya sendiri. Tapi kalau kita ciptakan sebuah ekosistem lingkungan di mana anak-anak mampu membangun komunitas, maka dia akan bisa menjadi pemimpin yang bisa memikirkan secara empatik perubahan-perubahan penciptaan peradaban. Itu makanya kenapa mungkin ada yang mikir sepele. Kok sepele banget ya? Penciptaan lingkungan. Enggak sepele. That's a big deal. Ada penelitian Bapak Ibu, 8.000 siswa SMA dan 500 staf pengajar di kota besar, tapi ini bukan di Indonesia, ya. Menyimpulkan bahwa 90% konflik di antara siswa itu diatasi dengan cara-cara destruktif atau sama sekali tidak terselesaikan. Kenapa? Karena kebanyakan penyelesaiannya pakai cara ini. Penghindaran, pemaksaan, dan ancaman. Itu yang biasa kita lakukan. Dan itu sama sekali tidak pernah menyelesaikan masalah. Kalau nggak pakai helm, denda. Kalau orang kaya, aku bayar denda aja. Tapi kalau orang miskin, lari, nyelimpet-nyelimpet. Tapi permasalahan tidak pernah selesai bahwa kita penting menggunakan helm. Jadi hukuman tidak menyelesaikan masalah. Nah ini kita pernah menjadi diskusi yang luar biasa dengan beberapa SMK yang memang kulturnya kepatuhan ya. Kepatuhan. Nah ini mungkin cocok untuk spesifik jurusan. Jadi jurusan-jurusan yang kelautan, begitu Pak, yang semi militer. Tetapi untuk jurusan-jurusan yang membangun kreativitas, harus berpikir ulang tentang kepatuhan itu. Karena kita tidak sedang membesarkan binatang atau robot, kita sedang mengembangkan manusia. Next, Mbak. Aku kalau kesuka. Sebelumnya. Nah ini nanti kita akan belajar manajemen kelas itu sebetulnya tujuannya untuk ini, atau lingkungan ya, saya pakai bahasa lingkungan positif etis saja. Agar lebih banyak waktu pembelajaran, agar akses ke pembelajaran itu bisa diperoleh oleh semua tanpa terkecuali. Dan yang ketiga, dia sebetulnya mampu menumbuhkan self
kesadaran diri, self-management. Ini makanya penting untuk revolusi 5.0 atau society 5.0 karena manusia harus jadi center, harus jadi sadar, kesadaran. Lebih banyak waktu pembelajaran. Saya waktu workshop SMK angkatan keberapa, saya ingat ada ibu kepala sekolah dari Aceh. Tiap hari Pak, kerjanya kalau pagi dia ngejar dulu murid-muridnya yang bolos. Dia ngejarnya pakai motor. Balik ke sekolah, balik. Nanti di sekolah masih dimarahi lagi kan? Berapa jam waktu untuk begitu? Padahal tadi itu dia harus menyelesaikan materi-materi. Anak ini harus belajar. Artinya pengelolaan perilaku itu menjadi penting dalam penciptaan lingkungan belajar. Ini rata-rata penelitian di beberapa negara sebetulnya juga menunjukkan dari sekian persen yang diharapkan, misalnya kalau di Indonesia itu sehari 8 jam belajar gitu ya Bu. Kira-kira yang efektif itu sebetulnya berapa jam? Kayak gini, Bapak Ibu ini tadi dari jam 8:30 atau jam 9 sampai jam 4. Sebetulnya nanti yang efektif kayaknya bukan 8 jam itu. Sebetulnya yang efektif mungkin cuma 2 jam. Ya kan, 1 jam, karena ini pembelajarannya masih pakai model lama nih hari ini. Mulai besok kita akan mulai baru. Ya. Next. Nah, kita perlu ada prosedur-prosedur dan rutinitas yang efisien mengurangi kebingungan dan peluang perilaku-perilaku negatif. Peserta didik itu tidak hanya siswa, tetapi juga guru dan sebagainya ketika Bapak Ibu Widya Iswara melakukan pelatihan. Dan mungkin mulai sekarang kita harus berpikir, kalau kita mau menciptakan program pelatihan, impact-nya terhadap anak-anak itu seberapa? Apa? Apakah keterampilan ini misalnya upskilling atau reskilling ini itu, gimana nih caranya gurunya nanti memberikannya ketika persoalan menyampaikannya, kemudian lingkungan belajarnya nggak dirubah, sama aja. Itu akan jadi sebuah materi yang kemarin udah dilatihkan, udah selesai terus udah. Nggak ada efeknya, nggak ada impact-nya sama sekali. Nah ini perlu dipikirkan. Next. Nah ini beberapa, maaf, ini nggak apa-apa. Jadi ini ada beberapa hal sepele, ini sepele Pak, tetapi ini kalau dilaksanakan dan ini sudah dilaksanakan di negara di sekolah-sekolah GSM itu menjadi sangat efektif. Rutinitas administrasi, presensi, pergerakan siswa, misalnya tadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu di sini ketika Pak Iwan menyatakan kesepakatan kelas. Gimana kalau ada yang mau ke belakang, gimana kalau mau ada yang berpendapat, itu disepakati dulu di awal. Kemudian mengurus lingkungan. Saya lihat sekarang beberapa SMK sekarang sangat melibatkan siswa-siswanya untuk nyiram tanaman, membersihkan lingkungan dan sebagainya, itu sangat penting sekali. Di negara-negara maju, sekolah itu jarang punya Pak Bon. Pak Bon itu apa? Tukang bersih-bersih itu ya. Semua dilakukan oleh guru dan siswanya. Nah di kita ini kan, kita itu karena banyak orang ya, jadi banyak yang bantu. Di kita kalau misalnya mau ngisi bensin aja kan petugasnya aja 3 atau Bu. Saya dulu di Australia, di Melbourne ya turun sendiri, buka sendiri, ini sendiri. Anak-anak saya masak dari mulai SD sampai SMA. Diajari masak di sekolahan. Di Indonesia masak malah nggak diajari. Karena ada GoFood. Semua serba instan. Kita menjadi budak kapitalisme tanpa sadar. Anak-anak kita konsumerismenya tinggi, malas berpikir, malas bergerak. Karena kita tidak menciptakan rutinitas yang itu ternyata kalau di teori psikologi perubahan otak, Pak, itu nanti akan sangat mempengaruhi banyak. Empatik, confidence, problem solving. Itu pekerjaan-pekerjaan sederhana. Ya. Kemudian bagaimana interaksi guru dan siswa. Jadi misalnya kalau ada anak yang butuh bantuan tuh bagaimana sistemnya. Kalau ada yang kesulitan, siswa kesulitan tuh enaknya bagaimana. Ya. Dan bagaimana bicara antar siswa.
Next. Ini tidak usah, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ini contoh-contoh yang ada di SD ya Bapak Ibu. Agar rutinitas-rutinitas itu tuh terbangun dengan menyenangkan. Contohnya ada zona kehadiran. Jadi di sekolah ini SMK. SMK Negeri 1 Jambu, Pak Ali. Pak Ali ada enggak ya di online? Ini beliau bahkan pada hal-hal sederhana seperti ini dilatihkan. Di rumahnya kan sekarang Zoom pakai online. Kenapa? Ya karena industri juga seperti ini kan, 5R. Kalau kita nggak melatih anak-anak itu menjadi belief system, nanti mereka pas masuk daftar jadi karyawan, habitnya nggak terbentuk. Karena nggak terbiasa. Maka ada challenge of change-nya. Jadi mereka mulai peduli dengan lingkungan-lingkungannya. Next, Mbak. Nah, kemudian perlu adanya kesepakatan dan kode etik. Makanya tadi kenapa di kelas ini kita perlu menyepakati sesuatu. Itu hal sepele, tetapi kalau kita tidak menyepakati, seolah-olah nggak ada aturan. Tiba-tiba nanti ada hukuman. Jadi tidak pernah ada dialog. Apakah kesepakatan itu dari kami? Bukan. Kesepakatan itu dari peserta didik. Sehingga orang atau peserta didik merasa didengarkan, merasa dilibatkan. Dan ini penting. Jadi nanti kalau misalnya kita mau pelatihan dan Bapak Ibu Guru sebetulnya harapannya apa? Apa yang mau kita bangun selama pelatihan ini? Signifikansi apa, perubahan apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah selesai workshop ini bersama saya? Ini penting sekali ketika Widya Iswara atau pendidik siapapun memulai sebuah ini ya. Kenapa? Karena ini loh yang sedang kita bangun Bapak Ibu. Di era ke depan yang tidak dimiliki oleh robot dan mesin itu adalah etik, moral, sense of empatik, ya, nilai-nilai kebaikan, trust. Nanti kalau AI, robot AI itu kapasitas learningnya sudah tinggi, dan dia melihat manusia sebagai musuh, kira-kira kita bisa disingkirkan enggak? Bisa. Dia bisa menyingkirkan manusia. Maka manusia harus lebih cerdas. Paling tidak dalam emosinya, regulasinya. Maka tidak bisa pendidikan kita hanya menyeragamkan dan menjadikan anak-anak kita seperti robot industri saja. Tapi mereka harus dikembalikan menjadi manusia. Ya. Nah, jadi kalau di GSM biasanya sekolah atau kesepakatan kelas atau kesepakatan dengan antara pendidik dan siswa itu harus menjadi satu value. Kenapa? Karena agar ada kesepakatan antara tindakan yang ingin dilakukan. Nah, prinsip-prinsipnya apa? Next ini. Bahasanya positif, Pak, dapat dilihat hasil kesepakatan semua pihak jelas dan sederhana. Kalau kita mengharapkan peserta itu mendengarkan semua pihak, maka bahasanya ya mendengarkan setiap yang bicara. Bukan kalimat negatif, tidak boleh berbicara sendiri. Karena kalau kalimat negatif, contohnya, saya bilang ke Bapak Ibu, tidak boleh membayangkan tikus putih. Yang di sini tikus putih melulu, toh, Pak? Itu sama dengan kalau kita bilang ke peserta didik kita, Bapak Ibu, hari ini kita mau workshop, Bapak Ibu tidak boleh pegang handphone. Kenapa ya kok nggak boleh pegang handphone? Cuma di sini tuh handphone gitu. Tapi kalau handphonenya ditaruh di kotak, nah itu jelas. Kesepakatan. Ya. Kemudian dapat dilihat. Jangan abstrak. Kalau abstrak misalnya apa misalnya? Kita saling menghargai. Menghargai itu gimana? Tapi kalau menghargai itu misalnya mendengarkan ketika ada yang berbicara, itu jelas dapat dilihat. Meminta izin ketika keluar, berarti jelas dapat terlihat. Jadi hal-hal yang jelas itu menyebabkan kita trust. Nah itu nanti impact-nya ke trust society itu, bayangkan Bapak Ibu. Saya di Australia kalau mau nuker gula yang saya beli karena nggak cocok, saya nggak perlu pakai nota, Pak. Gulanya kemarin jelek, Mbak. Ditukar sama dia.
Kalau di sini Bapak Ibu ditanya toh, notanya kemarin mana Bu? Ininya mana Bu? Karena kita itu sebenarnya nggak saling trust. Kenapa kok nggak saling trust? Sistem pendidikannya sudah menciptakan itu. Bapak Ibu harus bikin, guru-guru itu kan selalu diminta bikin laporan banyak banget. Kenapa kok laporannya banyak banget? Karena nggak percaya. Tapi kalau percaya, di GSM ini kita nggak pernah punya target. Mau berubah, alhamdulillah, nggak berubah, nggak apa-apa. Kenapa? Justru karena kita percaya, mereka akan berubah dengan kesadaran. Dan ternyata betul. Tapi kalau di negara kan pendekatannya checklist. Kalau checklist karena nggak dipercaya malah ngapusi. Anak-anak itu dites berapa kali dalam waktu 1 tahun? Kenapa kok dites? Karena kita nggak percaya sama kemampuan mereka. Padahal kita sendiri yang ngajar. Kita ngetes. Nah, setelah dites kok hasilnya rendah terus. Akhirnya sama gurunya dinaikkan KKM-nya. Dinaikkan karena KKM-nya nggak tercapai. Biar akreditasi sekolahnya naik. Siswanya paham dong. Kok nilaiku jadi bagus ya? Oke. Lama-lama dia nggak percaya sama gurunya. Pendidikan itu cuma masalah saling memanipulasi. Dan itu yang ada di benak siswa-siswa sekarang. Mereka sudah sangat ngerti bahwa banyak manipulasi yang terjadi. Nah ini besok ke depan mereka akan jadi society seperti apa? Kalau kita tidak menciptakan dari kecil. Ini kesepakatan, contoh ini dibuat anak kelas 5 SD, mereka sudah bisa membuat ini. SMK banyak sekali contohnya dan bagus-bagus. Jadi kalau dulu pernah ada pemikiran bahwa anak SMK itu nakal-nakal, itu sebetulnya adalah kita yang menciptakan sendiri. Kita yang menciptakan ekosistem di mana memang sekolah itu tempatnya yang nakal-nakal. Kan ada SMK yang swasta yang di sebelah rumah ibu saya gitu Bu, Pak, Bu. Jam 9 pada datang telat, nanti isinya bukan pelajaran Pak, isinya satpam marahin anak-anaknya itu. Sekarang lama-lama tutup. Padahal harusnya SMK itu yang paling hidup. Ya. Nah kalau kode etik adalah kita menyepakati kalau ada yang melanggar itu, kita akan melakukan apa? Konsekuensi bukan hukuman. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman, Bapak Ibu telat, saya hukum lari keliling lapangan ini 10 kali. Kira-kira adil enggak? Adil enggak? Pingsan yang ada. Dan enggak ada kaitannya dengan perilakunya. Tapi kalau konsekuensi, misalnya saya contohnya menjatuhkan spidol, spidolnya milik ibu, saya jatuhkan. Berarti konsekuensinya apa? Saya ngambil lagi, saya kembalikan, saya minta maaf. Udah berhenti di situ. Enggak usah macam-macam. Nah, konsekuensi ini digunakan sebagai jeda untuk menarik perhatian, kemudian juga dilakukan secara bertahap. Jadi kalau kesalahannya ringan, nggak usah selalu pakai hukuman. Cukup, kalau saya dulu pernah lihat dan sekarang sekolah-sekolah GSM melakukan, cukup gurunya itu mukanya, ibu itu sedih banget loh kamu melakukan itu. Beneran, sedih. Di ekspresi guru itu sudah merupakan konsekuensi. Atau kalau anak-anak kecil, kalau Bapak Ibu punya cucu atau putra-putri di rumah, kasih wajah sedih. Hari ini wajahnya Ibu sedih. Gara-gara kamu tadi lupa ngepel rumah. Konsekuensinya itu sudah konsekuensi. Nah ini yang keempat yang paling penting, yang ada kaitannya sama teknologi. Ke depan, kita itu akan semakin sulit mengendalikan perilaku siswa.
dan manusia secara umum. Bahkan lama-lama yang namanya pemerintah itu Pak, itu sekarang sudah kesulitan mengendalikan masyarakatnya. Pakai 3M masker, sampai 1000 kali. Ya kalau masyarakat punya value, nggak apa-apa ini. Mau diapakan? Apalagi ada teknologi. Maka kita sudah nggak pas lagi bicara kepatuhan. Besok kerjakan PR, kumpulkan. Anak-anak sekarang sudah punya aplikasi namanya Brandly. Itu semua PR yang pernah kerjakan ada di situ semua. Makanya dulu anak saya baru pulang dari Australia nggak bisa bahasa Jawa sama sekali Pak. Nilainya 10. Salak dirubung semut, sego sak kepel dirubung semut, namanya salak. Udah nilainya 10. Kan tidak menggambarkan kompetensi. Terus bahasa Inggris, gurunya bilang, saya bangga bahasa Inggris anak-anak hari ini nilainya baik. Ya karena anak saya yang bisa bahasa Inggris itu disuruh nge-share hasilnya ke grup, WA grup. Teman-temannya, Jess, namanya Jessa. Jess, share dong Jess. Share, ini jawabannya set. Sebetulnya kan anak-anak kita itu kolaboratif loh, nggak kompetitif. Cuman kita salah ngasih tugasnya. Mereka gotong royong mereka. Jawabannya ini. Wah, gurunya seneng. Bahasa Inggris kita naik pesat. Padahal ya karena dalam bahasa negatif contoh-contohan, tapi itu sebetulnya secara nurtur kita itu manusia saling bantu sebetulnya, nggak bisa dihilangkan. Nah, tapi malah di pendidikan kita anak-anak kita disuruh bersaing, disuruh kompetitif, padahal mereka tolong menolong. Jadi kita nggak mungkin mengendalikan. Maka kalau kita nggak mungkin mengendalikan, kita harus membangun kesadaran. Ya, nah karena konsekuensi ini mengajarkan siswa mereka memiliki kebebasan memilih, mengidentifikasi dan memberikan alasan. Jadi lingkungan belajar itu tidak hanya fisik, tetapi cara berpikir yang ada di lingkungan tempat belajar itu. Next. Nah, ini bentuk-bentuk konsekuensi, Bapak Ibu. Ya, ada ekspresi kekecewaan, ada kehilangan privilege, karena melanggar menggunakan handphonenya, jadi handphonenya saya tarik dulu 30 menit. Atau kalau dulu di Australia, anak-anak itu diminta pakai topi kalau main di luar pas musim panas, Pak. Karena di sana itu rawan kanker kulit. Apa yang terjadi ketika anak-anak lupa bawa topi? Ya mereka dicabut haknya bermain. Jadi mereka nggak boleh main di luar. Sesimpel itu. Jadi ada privilege yang dihilangkan. Dikeluarkan dari kelompok. Ada anak-anak yang nendangi, misalnya bapak ini jambai jilbabnya ibu gitu kan. Coba duduknya dipindah sana. Udah gitu aja. Jadi nggak usah ngomel-ngomel, Bu. Dari tadi temannya nggak apa-apa, kamu kan gitu kalau kita. Tapi nggak didengerin, dia tetap jambai terus. Iya, cara yang paling efektif, lele sini, kalau bahasa Jawa le. Kamu pindah sini ya, kan nggak bisa jambai ini bapak-bapak. Diantemi gantian. Refleksi tertulis. Kenapa tadi berbuat apa, penahanan atau time out, menemui kepala sekolah. Ini kalau di sekolah GSM ditulis di lingkungan sekolah dan di workshop-workshop. Agar jelas dan terbangun trust. Karena jangan sampai ada kasus di Indonesia, guru memukul siswanya karena siswanya tidur di kelas. Saya yakin karena tidak ada kode etik. Ketika ada siswa tidur di kelas, apa yang terjadi? Saya yakin karena tidak ada kesepakatan. Nah, itu penting sekali pendidikan itu membuat ekosistem belajar kayak gitu. Dan ini nggak pernah menjadi perhatian. Jadi kalau di Indonesia itu, kalau bicara mengenai pendidikan itu soal kurikulum, materi. Kompetensi iya,
tapi lupa kompetensi itu dibangunnya dengan cara apa saja. Karena GSM pakai konsep whole school approach dan tujuannya memanusiakan manusia, maka lingkungan tidak mungkin lepas dari kehidupan manusia. Nah, yang kedua kita bicara akses ke pembelajaran. Harus ada keadilan. Ini layout, Bapak Ibu. Ya. Oke. Layoutnya ini menggambarkan aksesibilitas. Jadi sebetulnya mungkin besok mulai hari kedua, Bapak Ibu jangan berharap akan duduk terus begini. Kita akan menggunakan semua setting ini untuk bergerak dan mengakses proses belajar. Ketika Bapak Ibu duduknya seperti ini, kira-kira akses terhadap saya lebih mudah atau lebih sulit dibanding kalau duduknya dari belakang ke depan? Lebih mudah. Kalau misalnya saya ubah lagi, sebetulnya kalau nggak pandemi, biasanya duduknya bisa di bawah melingkar, Bu, Pak. Ketika melingkar, saya bisa melihat semua wajah. Kira-kira aksesnya akan lebih dapat nggak? Lebih dapat. Jadi, nanti kalau Bapak Ibu akan melakukan setting workshop, boleh, tadi saya hampir menawarkan, ada yang pengen duduk di sini, Pak? Nggak apa-apa. Lupa tadi saya nawarin. Kalau ada yang masih pengen, boleh, Pak. Siapa tahu kan pengen sandaran lebih enak ya toh? Enak loh ini. Tuh dengerin saya di sini. Sama tidur. Jadi layoutnya, oke. Saya ini nih. Jadi uang banyak. Kadang-kadang saya sampai sayang ketika sekolahan atau institusi itu punya dana besar untuk membangun layout gedung. Karena layoutnya nggak berubah, nggak mencerminkan kebutuhan interaksi manusia. Nah, ini penting karena harapan kami ketika nanti ada sekolah, ada institusi yang mendapatkan hibah dana untuk infrastruktur, mungkin bisa bikin ruangan atau lab, perlu dipertimbangkan bagaimana membangun interaksi itu tadi. Ekosistem. Kenapa kok duduknya begini? Kenapa kok duduknya begini? Kenapa kok ada yang berdiri? Kenapa kok itu tuh perlu dipelajari. Ini Pak, ini terakhir saya ke Australia. Jangan dibayangkan bahan bangunannya lebih mewah ya, lebih mewah Indonesia. Jadi kalau sekolah-sekolah di luar tuh lebih mewah sekolah Indonesia. Tapi layoutnya yang tiba-tiba dia bisa terbuka gini, tiba-tiba gurunya itu bisa punya papan tulisnya di tembok kayak gini. Tiba-tiba anaknya bisa duduk begini, begini. Terus terus segala bentuk dinding temboknya itu penuh dengan kata-kata karakter, kata-kata positif. Nah ini yang penting sekali saya kira kalau di SMK dibangun seperti itu juga. Anak remaja itu sedang haus untuk dapat value positif, motivasi, semangat. Enggak cuma anak remaja, kita juga Bu, bayangin kalau di rumah istriku adalah yang paling cantik. Tiap hari baca itu kayaknya main juga. Misalnya kayak gitu. Ini perubahan landscape. Jadi kalau tentang akses pembelajaran kita perlu merubah landscape, kemudian kita perlu membuka ruang-ruang ekspresi dan minat. Ini anak-anak SMA, saya lupa, Singorojo kalau nggak salah Jawa Tengah. Ini bahkan karena mejanya itu sudah jelek, Bapak Ibu. Akhirnya daripada merusak pemandangan, mereka itu menciptakan anak-anak sendiri yang usul itu dijadikan justru tempat belajar. Coret-coret dan sebagainya. Boleh di situ, ruang ekspresi. Tuh ya. Ini. Apalagi kalau misalnya SMK-nya dari berbagai jurusan yang berbeda. Yang pertanian ya nanem, yang seni atau apa nulis ini macam-macam penciptaan lingkungannya bisa. Jadi perlu ada ruang ekspresi, perlu ada ini juga SMK, saya lupa SMK mana, SMK Negeri 11 tuh ya. Ini di Tangerang, di Tangsel, anak-anak bisa berekspresi kan sekarang mereka senang narsis. Bisa foto-foto di situ, bisa memamerkan karya-karyanya dan itu dibuat sendiri oleh mereka gotong royong, nggak usah pakai dana banyak. Ini SMK Negeri 11 Semarang kalau nggak salah. Ini
perlu adanya ruang kolaborasi. Jadi berbagai karya-karya itu bisa dipajang dan ini juga menstimulasi rasa sense of belonging. Jadi bagaimana itu dibangun di ruang-ruang. Nah, ternyata sebagai manusia itu juga butuh personal space. Ini kalau di sekolah-sekolah GSM, walaupun mereka belajar dari rumah, di rumah pun mereka didorong untuk menciptakan personal space. Karena manusia itu sebetulnya butuh ruang meditasi, ruang yang private, yang dia nyaman untuk bereksplorasi apa saja. Ya, ini di rumah sebetulnya. Dan ini bukan anaknya orang kaya, Bapak Ibu. Kalau GSM itu biasanya kita mendampingi ya sekolah pinggiran di desa-desa. Jadi luar biasa. Ini WA gurunya ke orang tuanya, kan sangat ini sekali. Nah, yang ketiga adalah bagaimana penciptaan ekosistem positif itu digunakan untuk menstimulasi self-management peserta didik. Karena itu tadi, kita sudah sepakat bahwa kepatuhan itu tidak lagi berjalan di era sekarang. Kesadaran itu yang menggerakkan perubahan. Nah, jadi ini salah satu contoh misalnya kita mau menumbuhkan harapan. Jadi penting sekali agar tercipta self-awareness, itu manusia itu punya harapan. Ini contoh dari Pak Ali di SMK Negeri 1 Jambu, di mana dia menanyakan ke siswa-siswanya, resolusi tahun 2021 apa? Dia sendiri punya kesadaran untuk memperbaiki, oh saya ingin meningkatkan kualitas belajar dan ingin memperbaiki tugas sekolah yang salah. Hal yang ingin dikurangi adalah bermalas-malasan dan bermain game. Dan ini biasanya nanti akan diteruskan dengan salah satu kegiatan lagi lain di GSM yang namanya circle time atau discussion. Itu nanti akan saya berikan di hari kedua. Ya. Dan anak-anak SMK ternyata senang banget. Ini juga tempatnya Pak Ali. Jadi walaupun online, beliau selalu meng-acknowledge bahwa ini murid-muridku, namanya ini. Bahkan hobinya apa, ulang tahunnya kapan, nanti mereka bisa celebrate bareng-bareng dan sebagainya. Jadi penciptaan lingkungan itu semacam kayak memberikan suasana di rumah kedua. Jadi sebagai pendidik, peserta didiknya siapa saja, penting sekali kita memanggil agar mereka merasa bahwa ini di rumah kedua. Ya. Ini bintang kebaikan, jadi seperti tadi saya sebetulnya memberikan bonus kebaikan gitu ya untuk kelas ini. Saya berikan bonus agar pulang gasik karena memenuhi 3 hal paling tidak kesepakatan kelas. Ini zona wirausaha, jadi kebetulan Pak Ali ini guru wirausaha dan ada kolaborasi MAPEL dengan mata pelajaran lain. Siswanya itu di-endorse untuk menciptakan bisnis-bisnis sesuai kebutuhan di lingkungannya. Dan kemudian mereka mengadakan semacam festival karya. Festival karya itu bisa didatangi orang tuanya, bisa didatangi komunitas di desanya, dan sebagainya gitu ya. Itu bagi anak-anak manfaatnya apa? Manfaatnya merasa dihargai, merasa di-acknowledge. Ya. Nah ini, kemudian zona emosi. Ditanya hari ini perasaannya apa yang membuat sedih, apa yang membuat gembira gitu. Dan itu kalau online juga bisa. Add next. Nah, masih ada waktu Mbak Reni? Oke. Saya beri waktu sebentar mungkin Bapak Ibu berdiskusi di kelompok. Ketika tadi mendengarkan apa yang saya paparkan ya mengenai betapa pentingnya atau pengaruh dari lingkungan belajar positif sebagai salah satu elemen perubahan di gerakan sekolah menyenangkan. Menurut Bapak Ibu, apa kaitan pembelajaran lingkungan positif itu dengan Smart Society, dengan Society 5.0, dengan kompetensi-kompetensi yang akan diraih di abad 21. Kira-kira dengan suasana yang seperti itu tadi, ada kode etiknya, ada kesepakatannya, ada layout yang berubah, ada interaksi yang bagus, itu akan meningkatkan kompetensi apa kira-kira? Dan menurut Bapak Ibu di kelompok, kalau untuk SMK, gitu ya misalnya, atau Bapak Ibu sebagai Widya Iswara, penciptaan lingkungan seperti apa yang kira-kira Bapak Ibu bayangkan akan bisa meningkatkan itu? Jadi kira-kira bayangannya akan buat apa? Mungkin waktunya sekitar 10 menit, 15 menit ya, 10 sampai 15.
10-15 menit, nanti Mbak Reni mungkin akan memberikan semacam kertas untuk ngobrol dulu, nanti kita sharing setelah itu. Silakan Mbak Reni. Ya. 10 menit bisa Pak. Bapak Ibu, jadi nanti ada lebih banyak kertas kita di meja, masih ada sisa waktu kita lakukan diskusi. Oh, kalau mau ada yang bertanya, mungkin 10 menit diskusi dulu. Oh, oke, silakan. Gimana Bu? Oh, pertanyaannya Mbak Reni. Mungkin yang nomor 1 tidak usah, karena tadi sebetulnya sudah muncul. Cukup yang nomor 2 saja. Bagaimana menurut Bapak Ibu penciptaan lingkungan positif dan etis yang dapat meningkatkan 3 elemen di dalam framework OECD 2030. 3 elemennya adalah, biar nggak lupa, Mbak Reni bisa sajikan nggak frameworknya di atasnya? Terus. Nah ini. Oke. Ini knowledge. Ini ya. Jadi kira-kira dalam hal pengetahuan, kalau kita menciptakan penciptaan lingkungan hidup itu, apa caranya? Gimana cara kita meningkatkan pengetahuan dengan penciptaan lingkungan hidup ala SMK? Kemudian bagaimana penciptaan lingkungan sekolah ala SMK untuk meningkatkan keterampilan abad 21? Apa itu? Keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, keterampilan berkolaborasi, saya kayak gitu. Kemudian untuk value atau nilai-nilai, lingkungan positif seperti apa di sekolah atau di tempat-tempat pelatihan atau workshop silahkan, yang bisa meningkatkan nilai-nilai kebaikan atau karakter-karakter baik. Soft skill yang selalu ingin kita tingkatkan. Nah itu kira-kira seperti apa modelnya? Silakan didiskusikan sampai jam 16:10. Satu kelompok, satu saja. Baik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan aplaus untuk semuanya dulu Bapak Ibu. Luar biasa, tadi saya mendatangi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Nanti saya akan beri kesempatan beberapa kelompok mungkin untuk menyajikan hasilnya. Tapi mari kita lihat hasil dari online ya, dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tergabung. Jadi beliau mungkin menjawab mengapa, jadi 2 pertanyaan tadi ya. Ini pertanyaan yang mengapa sekolah GSM mengubah lingkungan belajarnya. Ya ini agar tidak bosan menarik, betul, mengubah, nah ini yang merubah mindset berpikir sehingga menciptakan atmosfer yang menyenangkan. Ini juga menarik. Terus Mbak, menggerakkan kegairahan belajar. Nah itu betul.
Terus melakukan berbagai aktivitas pembelajaran dengan lebih mudah karena lebih accessible dibandingkan kalau layoutnya tidak berubah ya. Kemudian tadi saya baca juga terus ya kalau menyenangkan. Oke, memberikan elemen positif kepada siswa. Ya. Untuk pertanyaan kedua ada Mbak Reni? Bagaimana penciptaan lingkungan positif dan etis ini bisa meningkatkan 3 elemen, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Hakikatnya manusia itu suka dengan yang positif dan damai. Ini juga menarik. Ya. Kemudian ini, mengorangkan tuh maksudnya memanusiakan ya. Memanusiakan siswa, tapi maksudnya sudah betul dan menarik sekali. Karena di OECD yang paling utama adalah well-being. Well-being itu senternya adalah memanusiakan manusia, yang penting ya. Kemudian meningkatkan nilai-nilai kebaikan. That's true. Dari lingkungan belajar yang baik dan tertata akan menjadi karakter yang terbentuk. Betul, karena mereka nanti juga akan peduli dengan lingkungannya. Iya. Terima kasih banyak untuk Kepala Sekolah, kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah ya. Ya. Dan saya yakin sebetulnya sebagian besar SMK di Indonesia itu sudah menciptakan lingkungan itu. Hanya mungkin untuk beberapa hal yang perlu ditekankan adalah yang mengenai perilaku. Jadi yang non fisik. Kalau yang fisik kayaknya sebagian besar sudah menciptakan itu. Baik, untuk Bapak Ibu yang ada di sini, kelompok mana kira-kira yang ingin mengemukakan atau membacakan hasilnya? Mungkin 2 kelompok. Saya beri kesempatan. Silakan, ada kelompok sana? Ya, boleh. Kemudian satu lagi ada? Bapak berdua. Oke, Bapak dulu. Silakan Bapak. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan kedua, dengan lingkungan yang positif dan etis, seseorang dapat bebas menciptakan aktivitas aktualisasi diri terhadap knowledge, skill, dan attitude sesuai dengan passion dia. Oke. Tanpa tekanan dan batasan yang mengikat. Cara berpikir dan bertindak kreatif dan inovasi. Terima kasih. Luar biasa, kita berikan aplaus dulu. Pak, namanya siapa Pak? Profesor Fatori. Fatori. Prof Fatori, oke. Pak Prof Fatori, saya akan menulis kunci-kuncinya saja. Saya tadi ada kayaknya kunci bebas atau merdeka. Betul ya, Pak Prof? Ya. Enggak apa-apa, hari ini saya sepakati memilih Pak Prof. Oke. Kenapa bebas dan merdeka? Ada kata satu lagi yang menarik, imajinasi. Dan imajinasi ini yang banyak hilang di pendidikan kita. Jadi kalau Bapak kelompok tadi menemukan keyword imajinasi untuk mempersiapkan OSC di 2030 atau masa depan, saya kira menjadi salah satu temuan kelompok Bapak yang luar biasa. Yang ketiga tadi menciptakan ide-ide, ya Pak ya, kreatif. Nah, betul. Jadi kalau nanti kita kaitkan dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Wikan, bahwa yang terpenting kita adalah membuat media tanam. Media tanam agar siapapun yang tinggal di situ, itu punya kemerdekaan, imajinasi, dan dia juga ketika dia punya kemerdekaan imajinasi, dia bisa menciptakan sesuatu sesuai satu lagi tadi.
Saya ingat terakhir, passion-nya. Artinya, memanusiakan manusia. Karena pada dasarnya, tidak ada satupun manusia sepertinya yang mau diseragamkan. Dan pendidikan kita selama ini menyeragamkan itu. Nah, Bapak Fattori, Prof. Fattori, mampu mengemukakan dengan jelas, runtut, bahwa penciptaan ekosistem di sekolah itu bisa menumbuhkan kembali hal yang mati, yaitu imajinasi untuk menciptakan karya-karya baru. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok Pak Fattori. Baik, kelompok yang berikutnya yang deket tiang, Pak. Iya, Bu. Bapak namanya, Pak? Edison Ginting, Bu. Pak Erikson. Pakai Prof juga enggak, Pak? Enggak, Bu. Oke. Enggak. Cuma Ginting, G-nya jangan ganti S, Bu. Itu aja permintaan saya. Soalnya beda tipis ya, Pak? Ya, beda tipis soalnya. Ya, Pak Ginting, oke. Ya, gini Bu, penciptaan lingkungan positif dan etis itu tentu saja bisa memicu passion ya. Rasa senang, iya. Karena bagaimanapun namanya lingkungan positif dan etis kan bisa dirasakan, tampak, tangible. Yes. Jadi dia akan bisa merangsang ke semangat dan seterusnya. Ya. Nah dengan itu mudah-mudahan dari 3 elemen itu bisa masuk dengan cepat dan tepat. Cuma jawaban-jawaban kami ini saya merasanya bias juga, Bu. Karena pertanyaan Ibu di situ bagaimana? Ya. Nah berarti kan mestinya kami harus menjelaskan langkah kontribusi lingkungan positif etis terhadap peningkatan 3 elemen. Dari tadi nggak dapat, Bu. Makasih, Bu. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu, Bapak. Berarti jawabannya hampir sama ya, Pak ya. Tetapi sebetulnya salah satu insight yang menarik adalah ketika Pak Ginting ingin memperdalam, ketika pertanyaan saya bagaimana, berarti sebetulnya nanti akan muncul jawaban yang mendekati tentang step-step atau mungkin cara-cara yang akan digunakan yang boleh jadi belum saya sebutkan tadi, atau hal-hal sederhana yang sebetulnya terpikirkan oleh Bapak Ibu. Kalau kelompok Pak Ginting sendiri ada ide nggak, ada hal yang tadi sempat dibicarakan nggak, Pak? Oh, oke. Udah berpikir pulang. Oke. Itu juga salah satu ekosistem. Baik, ada kelompok lain yang mungkin sudah berpikir sampai bagaimana? Ibu. Ya. Dari kelompok kami, Bu, ada sedikit hal yang perlu ditanamkan pada para guru menurut kami, yaitu menghilangkan stigma bahwa guru itu harus lebih pintar dari siswanya. Bahwa guru harus lebih pintar dari siswa. Harus lebih pintar dari siswa, oke? Karena begini, biarkan guru siswa itu melakukan alternatif. Guru itu memberikan wawasan atau knowledge yang membuka wawasan kepada siswa, tanpa harus guru itu menguasai semuanya sampai dalam. Tapi perkenalkan itu pada siswa, tinggal nanti siswa itu memilih mana yang menjadi passion dia, dalamilah itu. Kemudian hargai itu. Jadi ketika, kalau selama ini kami beri contoh ya, kalau di gambar bangunan misalnya, di sekolah tuh harus menggunakan satu aplikasi, misalnya AutoCAD. Kalau menurut kami, tidak hanya satu itu, guru bisa memberikan alternatif, banyak alternatif. Walaupun guru itu dari sisi kemampuan mungkin tidak sampai menguasai semua. Tapi hanya perkenalkan itu pada siswa, tinggal siswa nanti mana yang kamu anggap mudah, kamu suka, teruskan. Kemudian dari kemampuan-kemampuan siswa itu mungkin akan beragam. Ya. Mungkin mereka suka di dalam strukturnya, ada yang mereka kuasai dari sisi estetiknya. Hargai itu semua. Karena selama ini, karena berbasis kompetensi, semua harus dikuasai oleh siswa. Ya. Nah, itu yang saat ini mungkin belum bisa diterapkan. Si A suka bagian dari sisi seninya mungkin, si B dari sisi hitungannya, itu yang masih belum. Oke, kita berikan aplaus dulu. Ibu, namanya? Weni, Bu. Weni. Bu Weni tadi menarik mengemukakan bahwa sepertinya kalau di era saat ini guru jadi harus lebih pintar.
pintar itu dalam kerangka kalau tadi saya mendengar adalah memberikan banyak pilihan, menstimulasi siswa. Dan itu sepertinya yang belum banyak dilakukan sekarang ya Bu. Jadi lingkungan, sebuah lingkungan yang membuat siswa atau peserta didik itu punya banyak pilihan. Dan itu betul sekali Bu. Jadi kalau zaman sekarang sebetulnya ketika kita memberikan challenge gitu ya, saya tidak bilang tugas challenge, siswa itu sebetulnya sangat diperbolehkan untuk memilih cara. Ada yang bisa bikin video, ada yang mungkin langsung melakukan, ada yang pakai podcast dan apapun. Bahannya juga boleh. Bahkan cara belajarnya saja sebetulnya karena dia nanti diminta untuk mandiri, di era ketidakpastian ini, siswa sebetulnya sangat diberikan ruang untuk memilih cara-cara untuk dia belajar. Kalau misalnya, waduh kita harus pintar banget, enggak juga sebetulnya. Karena kalau pengetahuan, anak-anak ini bisa mencari melalui teknologi, Google dan sebagainya. Tapi kalau mengantarkan dan memfasilitasi memang harus dilakukan oleh guru. Nah itu mungkin yang harus dilakukan. Terima kasih Bu Uni. Salah satu idenya yaitu tadi ya memberikan banyak pilihan terhadap model-model pembelajaran dan challenge itu juga sebagai salah satu bentuk lingkungan. Bapak, ya silakan Pak. Mic-nya ada? Oh oke, udah keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bondo nekat ya Pak? Jawa Timuran berarti ya? Biar nggak usah teriak Pak. Ibu-ibu. Terima kasih. Jadi begini Bu, mungkin sekedar sharing dengan Bu Novi, mungkin apa yang sering diamati, diteliti oleh Mas Rizal dan Mbak Novi itu adalah SMP, SD atau SD SMP, SMA mungkin. Nah SMK ini sekedar sharing. Jadi SMK itu dengan kompetensi kalian yang bermacam-macam, itu mungkin ada yang bisa dituntut seperti yang Ibu inginkan. Tapi contoh misalkan seperti yang saya gelutin, kompetensi saya itu bidang pengelasan. Itu saya kalau mendidik, katakan bukan saya, guru-guru kalau mendidik anak, itu bicaranya adalah standar. Begitu standar itu tidak diikuti, bisa roboh gedung begitu. Karena dia harus throughnya berapa. Jadi tidak ada kesempatan dia untuk berkreasi. Ya. Karena memang sudah berdasarkan standar ASME sekian, seperti ini, ISO seperti itu. Ya. Jadi menurut saya untuk belajar di SMK itu mungkin ada kompetensi kalian, mungkin seperti broadcast dan yang lain, itu mungkin untuk mengeksplor sangat bagus sekali. Ya. Tapi ada seperti yang saya gelutin, itu tidak diperlukan eksplor. Kalau dilakukan, hancur itu. Ya. Seperti itu. Makanya bicaranya adalah standar. Kalau kamu ngelas, tebelnya harus sekian. Seperti itu. Ininya seperti ini, seperti itu. Hanya sekedar sharing. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Suyanto. Sunarko. Iya. Sebetulnya tidak hanya SMK. Pendidikan kita selama ini di semua level itu sebetulnya bicara standar. Termasuk cara mengkalikan, cara mengukur tabung dan sebagainya. Menurut saya tidak ada yang salah Pak. Jadi standar itu memang betul ada standar-standar tertentu, prinsip-prinsip tertentu untuk safety. Persoalannya kadangkala dalam konteks knowledge, peserta didik ini paham nggak kenapa standarnya itu. Contoh, di Australia, kelas 5 SD waktu itu, mereka ditanya kenapa pi itu 3,14. Kenapa pi kok 3,14 Pak? Biasanya kita ngomongnya udah standarnya kayak gitu. Dari SD kalau kita mau ngitung volume dan luas ya pakai 3,14. Tetapi pendidikan di sana melatihkan anak-anak untuk mencari kenapa pi itu 3,14. Dan mereka nemu itu. Artinya
ketika mereka tahu caranya dan tahu cara belajar, bisa jadi mereka membuat rumus yang lebih baik. Tentang pengelasan misalnya, standar yang diperoleh selama ini adalah ABCD. Tapi karena diajari dengan project based, problem based, diajak berpikir, kenapa kok standarnya begini? Kenapa kok nggak dikurangi dari itu? Kenapa kalau dikurangi standarnya dia rubuh? Ada apa? Ketika konsep berpikir itu dia punya, kira-kira dia bisa mencipta sendiri enggak? Sesuatu yang lebih baik? Bisa. Nah, pertanyaannya kan kemudian apakah environment untuk berpikir lebih dari sekedar mengikuti standar itu kita ciptakan dalam pendidikan? Sebetulnya di situ, Pak. Jadi enggak apa-apa asal mau saya bikin standar dulu. Sama persis kayak gini, Pak. Dulu saya di Australia enggak ada yang jual tempe. Maka satu-satunya cara saya bisa bikin tempe adalah persis standar bikin tempe di Indonesia, persis. Harus begini, suhunya begini. Tapi ternyata ketika saya lakukan begitu di Australia, tempe saya enggak jadi. Di situ saya mulai berpikir IPA. Kenapa enggak jadi ya? Saya eksperimen lagi. Oh, tutupnya saya ganti begini. Padahal saya tidak pernah berpikir tadinya kalau di tempe itu, di cara pembuatan tempe itu ada IPA. Ada cara berpikir IPA dan kimia dan matematika yang deep. Oh, ternyata komposisi kedelainya, komposisi raginya, itu harus menyesuaikan dengan suhu sekitarnya yang berubah. Nah, teori itu baru saya dapatkan ketika saya buat tempe. Ala yang saya contoh tadi. Tapi coba kalau saya itu hanya diajari, pokoknya bikin tempe itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Besok diuji ya. Oh, sampai kapanpun saya hanya tahu kalau bikin tempe caranya begitu. Padahal ternyata Bapak Ibu saya temukan kalau di Australia, saya bikin tempe pakai daun nggak jadi. Karena ada memang suhu yang berbeda. Maka kemudian harus dibuatnya pakai plastik. Terus nutupnya juga lamanya beda. Itu IPA banget, harus eksperimen banget. Itu yang kemudian deep thinking, knowledge untuk bisa sampai kepada level inovasi, itu kita jauh sekali. Karena tidak ada ruang itu sejak SD. SMP, SMA hilang semua, Pak. Kalau SMK masih mending, karena ada praktek-prakteknya. SMA itu hilang semua itu. Creative thinking, problem solving, materinya pengulangan aja. Dari SD, SMP hanya seolah-olah soalnya dinaikkan. Padahal mereka harus sudah mempersiapkan diri untuk university. Deep thinking. Nah, SMK ketika dia disiapkan tidak hanya untuk karyawan, maka dia disiapkan untuk inovasi, entrepreneur. Maka di situ juga harus disiapkan cara berpikir yang imajinatif, konstruktif, kritis. Nah, ini kita akan diskusi masih 2 hari ke depan. Banyak PR memang Pak, tapi saya yakin ini bisa kita lakukan bersama-sama. Bapak Ibu, karena saya tadi janji memberikan waktu sampai dengan jam 16.30, dan ini sudah jam 16.30, maka mungkin akan saya akhiri kelas ini. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk seluruh Bapak Ibu yang berpartisipasi. Juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di online sudah hebat banget dari pagi tadi. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ingin berikan dan belum terjawab, silakan ditulis, kemudian bisa diberikan kepada Mbak Reni. Saya akan coba membaca malam ini, kemudian saya akan memberikan jawabannya, bisa secara verbal, bisa secara tulis. Terima kasih sekali untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.